Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa bersua kembali meskipun saya menggunakan tayangan video. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman yang telah bergabung dalam perkuliahan pembelajaran berbasis teknologi informasi untuk MISD. Pada topik kali ini tema yang diangkat tentang analisis kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis TIK untuk MISD. Langsung saja kepada catatan-catatan saya untuk makalah hari ini. Yang pertama yaitu kaitannya dengan makalah ini, nanti semoga juga bisa untuk bahan evaluasi buat teman-teman yang lain. Yang pertama yaitu kaitan dengan judul. Jadi judul dari makalah ini masih sangat luas. Ini sama dengan topik yang muncul di RPS. Semestinya teman-teman itu fokus kalau mendapatkan tugas untuk dengan tema analisis kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis TIK misal ya, maka teman-teman bisa memfokuskan topik kajiannya mengenai misal contoh penggunaan Zoom, penggunaan WhatsApp, penggunaan Google Classroom dan lain sebagainya yang selama ini dilaksanakan di sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah. Kalau lebih spesifik lagi mungkin di daerah tertentu atau mungkin di Indonesia. Nanti objek kajian risetnya yaitu publikasi-publikasi termasuk bahannya yaitu publikasi-publikasi artikel jurnal yang terbit di Indonesia. Baik, dengan lokus ya di Indonesia begitu. Nah, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya yaitu ke teknis penulisan. Jadi teknis penulisannya oke lah ini untuk yang pertama masih bisa karena ini baru draft kasar. Catatan saya yang pertama untuk ke depan setelah ini diharapkan Saudara Ahmad atau Mas Ahmad bisa memperbaiki format untuk makalahnya, untuk revisinya itu ke depan disesuaikan dengan format artikel jurnal tujuan. Jadi mulai sekarang disilahkan kepada Mas Ahmad ataupun Saudara Ahmad ataupun teman-teman yang lain di kelas ini segera mencari jurnal target yang akan menjadi tempat tujuan untuk mempublish artikel ini. Jadi makalah ini menjadi bahan dasar untuk penyusunan artikel. Jadi judul nanti disesuaikan dengan tadi yang saya sebutkan. Kemudian teknis tata tulisnya, pastikan bahwa untuk pengutipan ataupun penulisan daftar pustaka menggunakan reference manager ya, atau aplikasi manajemen referensi. Ada Zotero, Mendeley atau EndNote. Gunakan di antara salah satu dari tiga ini. Ini saran saya, meskipun ada yang lain. Kemudian yang ini wajib ya. Kemudian pastikan email yang digunakan di sini adalah email UIN ya. Email UIN, email untuk mahasiswa ya. Jika teman-teman belum mendapatkan, maka silahkan bisa menghubungi PT IPD. Nanti akan diberikan email resmi yang dimiliki oleh teman-teman mahasiswa. Ya, jadi bukan email pribadi, ini namanya email pribadi. Kemudian untuk abstrak, jadi perlu saya sampaikan kepada Mas Ahmad ataupun teman-teman yang lain, abstrak ini adalah intisari dari sebuah artikel. Jadi yang utama di dalam abstrak ini harus ada tiga komponen lah. Kalau diringkas lagi itu ada dua komponen besar, yaitu menunjukkan tentang research dan literatur review. Jadi researchnya di mana ya? Mestinya di awal di sini harus ditunjukkan apa yang ditemukan oleh Saudara Ahmad dari penelitian pustaka misal begitu. Temuannya apa? Lalu argumentasi pendukungnya seperti apa? Dan di sini nanti kemudian bisa diungkapkan pula literatur review atau hasil bacaan terhadap penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan di berbagai jurnal yang ada, itu seperti apa, sehingga nanti terlihat sotanya atau state of the art-nya atau kebaruannya itu muncul, tampak.
Lalu dari situ metode yang digunakan apa, lalu temuan-temuan yang menguatkan bukti-bukti yang menguatkan temuan yang tadi diungkapkan di awal dari abstrak itu ditunjukkan. Oke, itu abstrak ya. Jadi harus muncul to the point saja. Nanti di sini kata kunci ya berisi kata bukan frasa ya. Kata kunci apa? Kata kunci yang merepresentasikan dari artikel ini ya. Nanti karena judulnya nanti perlu dispesifikan, berarti nanti perlu diubah. Misal teknologi informasi dan komunikasi, misal online learning, misal pembelajaran daring atau yang lain ya, WhatsApp atau yang lain. Nah, kemudian di bagian pendahuluan, catatan saya adalah itu kita masuk ke bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini masih perlu diperbaiki. Jadi di bagian pendahuluan ini semestinya menjelaskan tentang alasan mengapa topik ini perlu diteliti. Jadi seorang peneliti menyajikan artikel itu artikel itu bukan menyajikan tentang pembahasan peneliti mengenai suatu fenomena atau respon penulis terhadap suatu fenomena, bukan, tapi respon penulis terhadap tulisan-tulisan sebelumnya berkaitan dengan suatu fenomena. Jadi yang kita kaji, kita diskusikan adalah perspektif atau orang atau penulis lain ketika mereka mengkaji terhadap suatu topik. Yang topiknya itu sama dengan atau mirip dengan topik kita. Nah, sehingga nanti di situ kita tunjukkan ya, termasuk ketika kita bicara di sini yaitu gap antara dasen dan dasolonnya, apa yang semestinya dan apa yang senyatanya, itu pastikan itu muncul di sini berbasis riset semuanya, berbasis penjelasan-penjelasan yang diperoleh dari hasil temuan penelitian sebelumnya yang telah dipublish di jurnal, begitu. Sehingga ketika menyebutkan di sini memang berbasis research ya. Jadi kemudian literatur review nanti karena kita mengkaji riset-riset sebelumnya, maka tentu di sini harus mengacu pada publikasi ilmiah yang telah terbit sebelumnya supaya kita jelas kedudukan kebaruan dari topik yang dibahas di sini. Jadi bukan mengulang-ulang topik yang pernah diteliti atau dipublish sebelumnya. Di sini kemudian nanti sampaikan setelah diungkap tentang dasen dan dasolon, kemudian diungkapkan berkenaan dengan kedudukan penulis di sini, itu posisinya di mana. Jadi penulis itu sedang mengungkap tentang celah mana atau celah apa yang mungkin belum diisi oleh penulis yang lain. Atau yang jelas di bagian pendahuluan itu penulis juga wajib menyebutkan celah yang ingin diisi oleh penulis. Karena penulis sebelumnya atau peneliti sebelumnya belum mengkaji tentang topik yang diangkat penulis. Sehingga terlihat dari awal riset ini menunjukkan adanya kebaruan. Lalu jangan lupa susun statement yang menunjukkan tentang tesis dari penulis. Jadi tesis ini adalah tentunya karena artikel ini disusun setelah melakukan penelitian dan sudah menemukan kesimpulan dari penelitian, kesimpulan sudah ditemukan, maka seyogyanya penulis harus menyebutkan tesis apa yang ingin dibuktikan di dalam artikel ini. Maka penulis wajib membuat sebuah statement mengenai apa yang akan dibuktikan. Satu saja tesis, ya tidak perlu banyak. Cukup dalam artikel ini satu tesis saja. Kemudian buat rumusan masalahnya. Rumusan masalah tidak harus berbentuk pertanyaan, uraian juga boleh. Jadi rumusan masalah itu bisa salah satunya berbentuk pertanyaan, tapi tidak mesti berbentuk pertanyaan. Ya. Jadi fokus dari pembahasan di makalah apa, paper ini apa. Lalu metode. Di bagian yang kedua yaitu metode penelitian. Seyogyanya penulis menjelaskan tentang bagaimana data ini diperoleh, temuan penelitian ini diperoleh. Ungkapkan secara gamblang terkait dengan objek kajian dari riset ini. Jadi kalau bicara tentang riset kepustakaan, maka riset kepustakaan ini lalu pustaka yang mana saja yang diriset. Ya, klasternya apa saja. Misal jurnal-jurnal, artikel jurnal Sinta 1 atau artikel jurnal pada Sinta 2, artikel jurnal pada Sinta 3 yang terbit rentang waktu tahun berapa sampai berapa. Nah, itu semua kemudian dibatasi di situ.
ya, supaya jelas objek kajiannya. Kalau misal pustaka atau mengkaji sebuah topik tertentu apa, nah itu harus jelas. Lalu kemudian bagaimana pengumpulan datanya, bagaimana analisisnya, nah, itu dijelaskan bukan normatif ya, tapi operasional proses pelaksanaannya seperti apa, itu diuraikan secara runtut dan lengkap. Ya tentu ini udah ada referensinya, oke. Namun referensinya udah usang, carilah referensi yang 5 tahun terakhir. Kemudian pembahasan. Nah, di pembahasan itu ya sebaiknya para penulis atau teman-teman bisa fokus kepada temuan riset dan analisisnya. Jadi temuan riset itu tema-tema yang menjawab atau bukti-bukti yang menjawab dari atau bukti-bukti yang memperkuat argumentasi tesis yang tadi kita ungkap di bagian pendahuluan. Jadi di sini kita ketika menemukan tentu itu akan berangkat ketika kita menemukan tema-tema itu disusun dari mana ya? Tentu disusun dari landasan teori yang kita gunakan sebagai pisau analisis. Nah, tema-tema itu kita susun ya, dari data yang kita temukan di lapangan. Jadi langsung to the point, misal kepada tema-tema yang nanti menjawab dari atau yang mampu membuktikan kebenaran dari atau memperkuat dari tesis yang atau menjawab dari rumusan masalah yang kita susun di bagian pendahuluan. Ya, langsung. Nah, di sini tentunya cara penyajiannya bagaimana? Cara penyajiannya tentu dipersilahkan teman-teman langsung menunjukkan ya temuan-temuan dari ini kan kalau seperti ini kan pengertian dari ini kan seperti makalah ya. Ini makalah biasa bukan temuan riset ya. Padahal yang dimaksud di sini adalah temuan riset. Nah, disilahkan dibahas tentang tema-tema yang menjawab dari jadi ketika di sini disebutkan tentang tema ya, contoh di mana ya? Nah, ini bicara temanya kelebihan pembelajaran. Maka ketika seorang penulis menyebutkan di sini ada kelebihan pembelajaran berbasis TIK di MISD, maka semestinya diuraiannya itu adalah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pembelajar berbasis TIK itu memiliki kelebihan. Ya, bukti-buktinya apa lah itu ditunjukkan, diuraikan. Ya. Kemudian nanti dianalisis. Jadi temuan kita itu kemudian dianalisis dengan landasan dengan teori yang telah kita tentukan, sekaligus kita bahas, kita sandingkan, kita komparasikan dengan temuan-temuan riset sebelumnya yang memiliki kemiripan, yang sama-sama membahas tentang kelebihan misalnya. Dan di mana letak perbedaan? Lalu kemudian kita lihat temuan kita itu sisi perbedaannya di mana dengan publikasi atau riset sebelumnya. Misal apakah menambah, memperkaya temuan sebelumnya atau memperkuat. Jadi kalau sama berarti memperkuat temuan sebelumnya atau memperkaya. Kalau istilah memperkaya itu berarti dulunya mungkin kelebihannya 3, sekarang ditemukan ada 4, berarti kita memperkaya, menambah satu elemen baru misal. Atau yang ketiga yaitu kita berkontribusi untuk bukan memperkaya lagi, tapi kita menyajikan sesuatu yang baru karena sebelumnya belum pernah ada, maka kemudian kita menyajikan sesuatu yang baru. Jadi ada 3 kemungkinan. Nah itu nanti harus disebutkan di dalam pembahasan kesimpulan di sini sehingga terlihat kontribusi dari temuan penelitian saudara. Nah, ini catatan saya. Kemudian ketika kita simak di sini referensinya yaitu 2011. Ini kan lama ya. Semestinya referensi utama untuk menulis sebuah makalah yang baik, paper yang baik yang nanti akan diterbitkan menjadi artikel jurnal, maka upayakan referensinya ya harus referensi-referensi yang berbasis jurnal, bisa dari jurnal yang masuk di database kalau di Indonesia Moraref, Garuda atau yang lain. Kalau yang internasional bisa Crossref, bisa Scopus, bisa WOS, nah atau Google Scholar itu dunia ya. Silakan bisa dipilih. Nah, itu yang harus menjadi rujukan kita semua, teman-teman. Ya, nanti dari sini. Kalau kita lihat di sini contoh. Di sini penulis juga mengkaji menjelaskan dalam perspektif Nana Sujana dan Amaripa. Ini buku lama ini, udah lama sekali. Dan bahkan dulu mungkin belum kepikiran dengan apa yang terjadi pada saat ini. Nah, maka harus menggunakan publikasi atau riset atau reference atau sumber daya resource yang terkini 3 tahun terakhir.
termasuk kekurangan ya. Ketika bicara kekurangan ya memang peneliti sedang mengkaji temuan-temuan penelitian saat ini gitu loh, kemudian menganalisisnya. Jadi bukan menyajikan apa yang diungkapkan oleh orang lain, seperti hanya menyajikan begini saja. Ini kan cuma tempel-tempel ya. Sebenarnya penulis menyajikan temuan penelitian pustakanya yang diparafrase ya. Jadi bagaimana temuan itu? Misal diklasifikasi, misal dikelompokkan, kekurangannya menerima aspek apa saja, dan seterusnya. Lalu dianalisis dengan teori sekaligus riset-riset sebelumnya. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Nah, barulah itulah di bagian pembahasan. Barulah terakhir kita di kesimpulan. Nah, kesimpulan ini menyajikan jawaban dari rumusan masalah. Ya, memang ini adalah kesimpulan itu menjawab dari rumusan masalah ya. Alangkah baiknya nanti diawali dengan gapnya di mana ya. Secara sekilas ya, problemnya di mana, kemudian temuan penelitian ini seperti apa ya, atau dijelaskan secara singkat bagaimana riset ini ditemukan, lalu temuan penelitiannya seperti apa, lalu rekomendasi untuk peneliti berikutnya bagaimana, nah, supaya jelas ya, oke. Kemudian dari referensi ini sangat sedikit ya, referensi hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, padahal kalau kita merujuk di database-nya Garuda, database-nya Google Scholar, Moraref ya, ataupun yang Crossref ataupun Scopus, itu sangat berlimpah, jutaan artikel, dan saya yakin yang membahas tentang ini sangat banyak, yang membahas tentang pembelajaran daring, sehingga tidak kurang saya yakin referensi yang bisa diunduh dan digunakan. Saya kira itu tambahan dari saya, itu catatan dari saya. Dan kata kunci berikutnya berkaitan dengan problem topik kita hari ini, yaitu kaitan dengan kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis TK. Jadi pembelajaran berbasis daring itu memiliki kelebihan, diantaranya bahwa pembelajaran berbasis daring ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, dia fleksibel ya. Dan ketika peserta didik melakukan pembelajaran dengan pembelajaran daring, maka mereka bisa menyesuaikan dengan masing-masing kebutuhan, minat dan bakatnya, gaya belajarnya, kecepatan belajarnya, begitu. Itu kelebihannya, dan bisa dilakukan dimanapun kapanpun ya. Yang berikutnya, kelebihan yang lain, kalau dalam konteks ini cakupannya bisa sangat luas ya, tidak terbatas ruang ya. Jadi ini tentu saja akan meminimalisir dari aspek biayanya. Biaya pendidikan akan menjadi semakin murah. Yang berikutnya yaitu dengan pembelajaran berbasis daring ini akan lebih melatih peserta didik untuk belajar secara lebih mandiri. Ya. Selain itu, apalagi bahwa pembelajaran daring akan mendorong proses transformasi budaya dan penguasaan IT-nya menjadi lebih cepat, baik untuk guru maupun peserta didik. Sementara itu kelemahannya memang tidak terlepas ya, bahwa pembelajaran daring itu tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya atau kelemahannya diantaranya adalah karena ini mesin ya, maka baik buruknya mesin ya, teknologi itu tergantung bagaimana manusia atau orang yang menggunakan mesin itu sendiri. Termasuk dalam konteks pembelajaran, bahwa baik buruknya pembelajaran berbasis atau teknologi informasi dan komunikasi itu tergantung bagaimana orang yang mendesain ya pembelajaran daring itu. Kalau jadi tanpa kemampuan yang memadai untuk tanpa adanya kemampuan yang memadai untuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau teknologi digital, maka tentu pembelajaran berbasis TIK atau pembelajaran daring ini tidak akan bisa maksimal. Jadi kelemahannya membutuhkan kemampuan literasi digital atau literasi digital yang baik untuk menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Kemudian yang kedua yaitu kelemahan berikutnya, memang pembelajaran daring itu ada dua jenis ya, yaitu sinkronus dan asinkronus. Untuk pembelajaran yang sinkronus cenderung bahwa kelemahannya tidak semua peserta didik itu bisa berpikir secara cepat ya.
Jadi ketika guru menyampaikan materi, tidak semua peserta didik pada saat itu langsung bisa menangkap secepat guru menyampaikan. Oleh karenanya kurang sensitif atau mungkin kurang ramah terhadap keunikan peserta didik. Namun kelebihannya apa? Kelebihannya ya mereka lebih cepat. Kalau dengan sinkronus, feedback bisa diberikan lebih cepat oleh guru, termasuk tadi bisa mendapatkan feedback langsung. Kalau ada kesalahan, kekurangan bisa langsung diberikan feedback, sehingga lebih bermakna. Sementara ada juga pembelajaran daring yang bersifat asinkronus, yaitu pembelajaran secara tidak langsung. Jadi feedback tidak bisa diberikan secara langsung, baik melalui video ataupun chat. Nah, namun kelebihannya kalau yang asinkronus itu peserta didik bisa belajar sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Mereka bisa memilih bahan ajar yang paling mereka sukai, ya. Nah, disitulah perlu diperhatikan oleh teman-teman semua kaitan dengan kelemahan pembelajaran daring. Di samping itu, untuk yang asinkronus itu kelemahan berikutnya adalah memang tidak bisa memberikan feedback langsung, ya. Terus yang kadangkala kaitan dengan pengerjaan materi itu apakah benar-benar dikerjakan oleh siswa atau tidak, itu juga kontrolnya tidak mudah gitu loh. Beda dengan yang sinkronus, maka kontrol guru bisa lebih besar. Nah, teman-teman yang saya banggakan, saya kira itu gambaran tentang kelebihan dan kekurangan, apalagi untuk MISD ya. Anak-anak pada masa atau di usia MISD adalah di usia operasional konkret, maka pembelajaran daring pun harus memastikan bahwa penyajian materi itu ya berangkat dari karena ini kan lebih cenderung mendorong pembelajaran mandiri, maka pasti kelebihan dari pembelajaran daring itu memang melatih anak lebih cepat untuk bisa lebih mandiri. Anak bisa mencari materi dengan lebih leluasa dari berbagai sumber, tidak terpaku dari satu sumber saja, misal guru atau buku, bisa dari internet dan sebagainya. Namun kelemahannya karena kebebasan anak untuk belajar lebih tinggi, terkadang anak tidak fokus kalau tanpa didampingi, kalau tanpa dikontrol oleh orang dewasa di sekitarnya. Dan adanya peluang-peluang potensi-potensi hiburan yang begitu banyak di internet itu juga nanti bisa menyebabkan proses belajar menjadi tidak maksimal, karena itu bisa mengganggu. Maka di situ perlu adanya literasi digital untuk anak ataupun guru. Kemudian yang berikutnya, kelemahan yang lain adalah pembelajaran daring ini memang tidak bisa tatap muka langsung, dalam artinya ada sentuhan fisik dan lain sebagainya. Maksudnya tidak ada kedekatan secara langsung, ya kan, dibatasi oleh layar. Sehingga di satu sisi lain penilaian-penilaian yang aspek sikap, aspek sifat terutama itu masih terkadang masih menghadapi kendala. Di sebagian guru di MISD masih kesulitan ketika untuk mengukur untuk menilai aspek sikap dengan pembelajaran daring. Nah, untuk itu semua maka perlu adanya inovasi yang namanya blended learning, yaitu bagaimana pembelajaran dilaksanakan secara kombinasi, yaitu ada sebagian tatap muka dan ada sebagian daring. Nah, saya kira itu salah satu cara untuk meminimalisir aspek kekurangan. Nah, maka di situ kata kunci berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan ini sebenarnya bisa dimanage dengan perencanaan pembelajaran daring yang semaksimal mungkin dan tetap memperhatikan kebutuhan, karakteristik dan minat peserta didik, sehingga pembelajaran daring tetap bisa menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik dan efektif serta efisien. Saya kira demikian catatan saya untuk artikel pertama ini. Terima kasih atas atensinya. Selamat untuk saudara Ahmad Saufi Al-Hadithi yang telah tampil yang pertama. Semoga teman-teman yang lain nanti bisa ikut belajar dari artikel yang pertama. Jadi untuk berikutnya, untuk saudara Ahmad Saufi Al-Hadithi, segera direvisi artikelnya, makalahnya, kemudian cari jurnal target yang sesegera mungkin, kemudian susun ulang, format ulang tulisan ini sesuai dengan format artikel jurnal yang dituju.
pastikan dipilih yaitu dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Silahkan 3, 4, 5, 6 itu sudah lumayan bagus ya, itu targetnya. Saya kira demikian dari saya cukupkan sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.